politik Islam. Nah, jadi 2 minggu sebelum itu saya ketemu lagi sama dia sebelum 212. Pak Jokowi nanya, Mas Rizal, siapa di belakang 411, 212? Kayaknya berdasarkan laporan Intel ini bakal 2-3 juta. 3 juta dolar. Orang. Oh, 3 orang. Demonstrannya. Pasti ada bandarnya. Iya kan? Iya. Nah, menurut Mas siapa? Menurut laporan Intel ada bandarnya. Siapa? SBY ngabisin 100 miliar. Siapa lagi sumbernya, Mas? Pak Luhut bilang SBY 100 miliar. Rizal Ramli sebut Jokowi ungkap SBY habiskan 100 miliar rupiah untuk aksi 212. Presiden Jokowi mengungkap SBY dalam aksi demo 411 dan aksi 212 di Jakarta. Bahkan Presiden ke-6 RI itu menjadi sponsor dana demo besar-besaran itu sampai 100 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Rizal Ramli membongkar pertemuannya dengan Presiden menjelang aksi 14 dan 212 tahun 2016 silam. Itulah yang menceritakan Jokowi saat itu. Rizal Ramli bongkar pernyataan itu dalam video bincang-bincang bersama Karni Ilyas yang diunggah lewat kanal YouTube Karni Ilyas. Aksi 2 Desember atau yang lebih dikenal dengan aksi 212 dan aksi Bela Islam 3 terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta. Di mana sedikitnya ribuan massa kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi ini juga dikenal dengan sebutan aksi damai 2 Desember. Aksi tersebut merupakan peristiwa penuntutan kedua terhadap Ahok pada tahun 2016 setelah unjuk rasa sebelumnya terjadi pada 4 November. Pada awalnya aksi itu rencana diadakan pada 25 November, namun kemudian disepakati diadakan pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi itu dilaksanakan di halaman Monas dalam keadaan hujan. Jumlah peserta hadir berkisar antara 200.000 hingga jutaan ya dari bukti-bukti video yang tersebar di berbagai sosial media dan situs berbagai video melalui kamera tangkapan drone dapat terlihat bahwa jumlah massa meluas hingga memadati area Bundaran HI. Pertemuan antara Jokowi dan Rizal Ramli terjadi 2 pekan sebelum demonstrasi besar itu. Saat itu Jokowi merasa pemerintahannya dirongrong oleh pendemo. Pak Jokowi nanya ke saya, Mas, siapa yang di belakang aksi 411 dan 212? Kata Rizal Ramli menurutkan Jokowi. Jokowi cerita berdasarkan laporan intelijen demo itu akan dihadiri sampai 3 juta orang di Jakarta. Lalu Jokowi juga bilang, menurut intelijen demo itu ada bandaranya. Jokowi bilang kayaknya berdasarkan laporan intelijen ini masa bakal turun 2-3 juta. Pasti itu ada bandarnya, ya kan? Menurut Intel itu ada bandaranya. Demikian imbuh Rizal Ramli. Saat ditanya Rizal Ramli soal siapa yang mendalangi aksi unjuk rasa itu, Jokowi jelas mengatakan bahwa SBY lah dalangnya. Menurut informasi yang dituturkan Rizal Ramli, Jokowi mengatakan bahwa SBY menghabiskan biaya 100 miliar untuk mendukung jalannya aksi itu. SBY ngabisin 100 miliar, kata Rizal Ramli, menirukan ucapan Joko Widodo. Ya, sebagaimana dikabarkan pada tahun 2016, jutaan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia memadati area Monas dan sekitarnya pada 2 Desember 2016. Kedatangan jutaan orang tersebut untuk menghadiri aksi damai 212 atau yang juga disebut dengan aksi Bela Islam Jilid 3. Aksi demo 212 yang sangat fenomenal itu benar-benar berlangsung damai dan tertib sampai acara berakhir. Bahkan aksi terbesar dalam sejarah umat Islam Indonesia mendapatkan pujian dari berbagai kalangan. Selain aksi berlangsung damai dan tertib, areal Monas dan sekitarnya bersih kembali setelah aksi berakhir. Karena peserta memungut dan mengumpulkan sampah hingga bersih kembali, meski dihadiri jutaan umat muslim. Bahkan selama aksi berlangsung juga peserta tidak menginjak taman hingga tidak ada kerusakan.
Acara spektakuler itu sempat diguyur hujan yang membasahi kota Jakarta, tetapi tidak menyurutkan tekad orang untuk ikut aksi damai 212 di kawasan Monas. Mereka tetap melakukan aksi long march, menuntut tersangka penista Al-Quran Basuki Cahayapurnama segera ditahan dan dihukum berat. Selain berdoa dan berzikir, mereka juga mendengarkan tausiah Barnas dan menjanjikan dari A.A. Gim. Begitu masuk sholat, jutaan muslim yang ikut aksi dengan khusyuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di bawah guyuran hujan. Ini merupakan sholat Jumat terakbar dan terbanyak jamaahnya dalam sejarah dunia, karena diikuti hampir 5 juta umat. Meski datang dari berbagai penjuru tanah air dengan biaya sendiri, bahkan ada yang dengan berjalan kaki sampai ke ibu kota. Banyak pula pihak yang memuji aksi bela Islam Jilid 3 ini sebagai aksi yang sangat islami, tertib dan tanpa meninggalkan sampah. Sampai-sampai komentator di sejumlah televisi nasional menyebut aksi super damai itu sebagai aksi yang super tertib. Tidak terbukti sedikit pun kekhawatiran segelintir analis ataupun pengamat bahwa aksi itu akan dinodai kekerasan, apalagi kerusuhan massal. Tanpa peduli hujan, massa terlihat menggelar senjata di jalanan aspal yang basah di sekitar Monas hingga Bundaran HI. Banyak di antara mereka yang sholat sembari mengenakan jas hujan warna-warni. Sholat hujan-hujan tidak ada urusan, demikian kata peserta. Iya. Saat aksi damai 212 tahun 2016, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono merasa senang saat melihat peserta doa bersama kemarin sangat menjaga ketertiban dan kebersihan. Anda lihat sendiri di Jakarta sama City yang wilayahnya hijau tidak dilewati banyak orang, ini karena mereka juga ikut mengamankan katanya. Sejumlah peserta aksi doa dan zikir bersama 212 yang terkonsentrasi di lapangan Irti Monas memang langsung membersihkan sampah begitu sholat Jumat selesai di lokasi itu. Mereka langsung mengumpulkan sampah ke dalam tong plastik besar untuk kemudian dihimpun ke satu titik. Pimpinan pesantren Darut Tauhid Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar alias K.A. Gim bersama para santri memunguti sampah yang berserakan. Mengenakan jas hujan berwarna hijau, A.A. Gim menginstruksikan santrinya untuk mengintari panggung utama guna memastikan kondisi bersih. Keesokan harinya, seluruh media cetak di Indonesia mengangkat foto lautan manusia itu sebagai foto utama. Dari para pengguna medsos pun banyak yang kemudian membanding-bandingkan serta mengait-ngaitkan aksi itu dengan kisah penaklukan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu hal yang banyak diperbandingkan dari kedua peristiwa itu, aksi 212 dan penaklukan Konstantinopel. Pengaitan kedua peristiwa itu sebenarnya berawal dari adanya fatwa dari sebuah ormas Islam yang menyatakan sholat Jumat di jalanan adalah perbuatan bid'ah. Lalu muncullah meme yang memasang foto ilustrasi Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai kalimat, "Tahukah Anda sholat Jumat termegah dan terpanjang pernah terjadi tahun 1453 dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih." Demikian dikabarkan dari Detik dan Tribun News. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan
Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.